Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang pada para partisipan Dewan Juri dan juga para undangan kompetisi nasional BMC dengan tema Millennial Entrepreneur, Muda, Kreatif, dan Inovatif. Selamat datang sekali lagi kepada Dewan Juri dan perkenankan saya untuk memperkenalkan satu persatu para Dewan Juri kompetisi nasional BMC pada hari ini. Yang pertama adalah Lim Kaisin, PhD. Beliau tadi juga sudah sedikit diperkenalkan di awal bahwa beliau merupakan Direktur AIBPM dan merupakan dosen di School of Business Universitas Macung dan merupakan visiting professor di berbagai universitas di Indonesia dan di luar negeri. Bapak Lim juga merupakan founder dari IYC, International Youth Collaborations, memiliki perusahaan logistik dan ekspor-impor. Beliau banyak terlibat pada proyek penelitian dan pernah menerima beberapa research grant, beasiswa, dan penghargaan di bidang pendidikan. Bapak Lim memiliki banyak publikasi artikel pada IEEE, APBITM, GIBM, dan beliau juga menulis book chapter The Handbook of Experiential Learning di International Business yang dipublikasikan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2014. Beliau juga pernah mengisi kolom pada Entrepreneurship Magazine dan pernah menjadi reviewer eksternal di APBITM dan AIB. Baik hadirin sekalian, dua juri yang lain pada kegiatan hari ini merupakan dosen jurusan akuntansi Universitas Negeri Malang. Untuk juri yang kedua adalah Ibu Setia Ayu Rahmawati, SEMSAAK. Sebelumnya, apakah Bapak Lim sudah hadir? Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Dan untuk Bu Setia Ayu, apakah sudah hadir? Bu Setia Ayu? Baik, untuk Bu Setia Ayu, beliau lahir di Malang 34 tahun silam dan beliau merupakan tim Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Malang. Untuk juri selanjutnya adalah Ibu Vega Wafareta, SEMSA, yang lahir pada 14 Juli 1991. Selamat siang, Bu Vega. Bu Vega, apakah sudah hadir? Oke, baik. Bu Vega sendiri merupakan Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Baik, hadirin sekalian, dengan bangga saya persembahkan video kompilasi 34 karya BMC dari semua peserta. Model kanvas Adanis Organic Mat. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan bisnis model kanvas yang telah kami buat dan akan kami jelaskan lebih lanjut di setiap bagiannya. Berikut merupakan bisnis model kanvas Adanis Organic. Alea Shop merupakan salah satu jenis usaha yang menyediakan perlengkapan baju bayi dan anak. Usaha ini telah dirintis sejak 11 Juni 2020 oleh Novia Sari dan sudah berjalan selama lebih
Ratu Gajah merupakan coffee shop yang terletak di Jalan Selorojobe, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Coffee shop yang berdiri sejak tahun 2018 ini menyediakan berbagai jenis makanan yaitu cireng, tahu crispy, potato wedges, tempe mendoan, chicken egg sambal matah, dan chicken Pada bagian customer segment, di sini sasaran dari penyediaan aplikasi ini yaitu kepada workers, pada pekerja yang bersifat nomaden, yang tinggalnya harus berpindah-pindah. Kemudian untuk kulit Untuk menjalin hubungan dengan customer, kami melakukan beberapa cara, diantaranya dengan memberikan diskon terhadap produk bed cover yang kami jual. Selanjutnya, kami juga mengadakan giveaway, dan kami menjalin hubungan dengan customer melalui media sosial. Dengan seleranya. Yaitu Camellia Fashion. Camellia Fashion adalah usaha yang bergerak di bidang pakaian. Pertama, customer segment. Untuk segmen pelanggan kami, dimulai dari anak-anak, remaja, hingga Itu custom tote bag. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu tote bag. Jadi tote bag itu adalah aksesoris. Jadi aksesoris yang pada zaman sekarang digemari oleh kaum milenial. Dengan desainnya yang simple namun Everydairy merupakan toko yang menjual produk berbasis susu, seperti yogurt, susu, dan keju, dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan dapat dikonsumsi bahkan oleh orang yang memiliki alergi. Model kanvas dari Good Cookies. Yang pertama yaitu tentang value proposition. Value proposition dari produk ini yaitu menyediakan cookies yang berbeda dari produk cookies lainnya. Mengapa berbeda? Tentu saja sangat berbeda karena Good Cookies ini menyajikan cookies yang berkualitas dan juga sehat dengan bahan dasar alami yang tentu saja sangat hot delicious. Pertama, customer atau target pasar kami adalah segala umur, atau lebih tepatnya pecinta sambal, mulai dari dewasa, remaja, hingga anak-anak. Java Shop merupakan salah satu toko daring yang menyediakan berbagai macam produk yang diperoleh dengan cara membeli produk dari pedagang-pedagang lainnya lalu menjualnya kembali, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan reseller. Yang berbahan dasar coklat yang dipadu-padankan dengan variasi rasa dari toga seperti jahe, kencur, temulawak, dan Ini dia bisnis model kanvas dari Memis Bakery. Terdapat 9 pilar bisnis model kanvas, di mana akan merangkum secara lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari kelompok kami dengan mengangkat ide bisnis olahan sari buah khas.
Apa itu pawone? Pawone merupakan fasilitator yang berfungsi untuk memaksimalkan pendistribusian hasil panen petani, memaksimalkan penjualan daging hewan ternak bagi para peternak, dan memperluas pemasaran usaha. Preposition. Produk utama kami adalah sebuah olahan nasi yang diolah dengan bumbu rahasia dan menghasilkan rasa yang kuat dan pedas. Ciri khas utama yang tetap kami jaga dari produk adalah penggunaan daun pisang sebagai bungkus atau wadah. Yang membedakan produk Rice cake. Rice cake secara bahasa Indonesia adalah kue beras atau kue nasi. Jadi bahan dasar utamanya adalah dari nasi dan tepung. Sunny Monday. Sunny Monday merupakan usaha kami yang bergerak di bidang clothing. Ide awal dari Sunny Monday berawal dari kata sunny yang dapat kita artikan sebagai ceria atau optimistik, dan Monday yang berarti hari Senin atau identik dengan hari yang suntuk. The Office Shop. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian pertama. Yang pertama ialah customer segments. Nah, jadi sasaran pemasaran kami ini pertama adalah untuk mass market, dan kedua urban people, middle class, low class sebagai pasar kami. Berikut, kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas kami. Yang pertama adalah judul usaha. Judul usaha kami yaitu Rising Model, dengan harapan kami dapat selalu menerbitkan produk baru dengan mengikuti tren masa kini. Bisnis model kanvas Uderiang. Perusahaan yang terletak di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ini merupakan perusahaan pengolahan hasil komoditas pertanian singkong yang berdiri pada tahun 1900. Dari VC Ice Cream. Ice cream merupakan salah satu hidangan yang banyak digemari terutama oleh remaja dan anak-anak. Sudah banyak didapati es krim dengan berbagai varian rasa, dan timbullah pemikiran dari kami untuk mendirikan VC Ice Cream, yaitu toko es krim yang menjual es krim unik di Bisnis model kanvas warung makan mulai Rp5.000. Value proposition atau manfaat apa yang dapat diberikan atau ditawarkan. Pertama, olahan rumahan bersih dan tidak Bernama Single Fast Shop. Value proposition. Yang pertama, fast respon. Dalam melayani customer secara online, kita akan memberikan respon yang cepat, karena biasanya sebelum membeli, orang atau customer akan bertanya kepada penjual soal produk yang
Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan IBPM menyelenggarakan kompetisi nasional Bisnis Model Kanvas BMC dengan tema Millennial Entrepreneur, Muda, Kreatif, dan Inovatif. Setelah melewati proses penilaian, Dewan Juri telah memutuskan 4 nominasi yang berpeluang untuk menjadi juara 1, 2, 3, serta pemenang favorit. Nominasi yang akan disebutkan berikut bukan berdasarkan urutan juara, karena urutan juara akan disampaikan langsung oleh Dewan Juri di akhir acara nanti. Dan nominasi pemenang BMC adalah nomor peserta 16, Klate. Nomor peserta 31, Kakata. Nomor peserta 34, Future Design Application. Dan nomor peserta 4, Memis Bakery. Selamat kepada 4 nominasi tersebut. Bagi peserta yang belum masuk nominasi, jangan berkecil hati. Tetap semangat, tetap torehkan prestasi, dan terus berkarya. Sampai jumpa di kompetisi selanjutnya. Baik, baru saja kita saksikan video kompilasi dari karya kreativitas yang menunjukkan apa yang bisa dihasilkan oleh generasi milenial kita. Dari 34 tim yang berpartisipasi, kita telah memiliki 4 tim yang masuk ke babak final dan akan menyajikan hasil karya mereka pada hari ini. Pada hari ini juga kita akan menentukan 3 pemenang kompetisi nasional BMC dan juara terfavorit. Baik Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa sekalian, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya persilahkan kelompok pertama untuk memperkenalkan anggota tim dan karyanya. Memis Bakery Team, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari grup Memis Bakery yang beranggotakan saya sendiri, Dia Mutmainah, lalu Divina Natania Suranggono, dan Erika Lupitas. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang ini dunia sedang berduka dengan kemunculan pandemi baru bernama pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak ke segala sektor dan salah satunya adalah sektor ekonomi. Banyaknya perusahaan gulung tikar menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Kira-kira apa ya solusinya? Ya bener banget tuh, kita bisa berbisnis. Di Kota Malang ada sebuah tempat usaha di bidang makanan yang menarik perhatian kami. Namanya adalah Memis Bakery. Yuk, sekarang kita kenalan lebih lagi dengan bisnis ini melalui bisnis model kanvasnya. Oh iya, tunggu. Kalian tahu nggak sih bisnis model kanvas itu apa? Bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas tentang model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Ini dia bisnis model kanvas dari Memis Bakery. Terdapat 9 pilar bisnis model kanvas di mana akan merangkum secara lengkap tentang bisnis. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah customer segment. Pasar potensial yang dituju oleh Memis Bakery adalah ibu rumah tangga dan masyarakat luas dengan usia rata-rata 25 tahun ke atas yang sekiranya membutuhkan kue-kue untuk konsumsi sehari-hari dan juga acara-acara khusus. Yang kedua adalah value proportion. Bicara tentang keunggulan, kualitas yang bagus, rasa yang enak, harga yang terjangkau, dan mudah diakses pembeli, tentunya Memis Bakery pasti sudah punya itu semua. Namun ada lagi nih, Memis Bakery adalah pelopor bumbu dasar rumahan. Bumbu dasar ini bisa digunakan untuk banyak jenis makanan, seperti soto, kare, rawon, dan lain-lain. Bumbu dasar yang terbuat dari bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, dan garam ini tidak menggunakan pengawet sama sekali loh, dan sudah masuk ke Alfamart, Carrefour, dan Transmart. Untuk masuk ke perusahaan retail besar ini, produknya harus melewati 3 tahapan. Yang pertama, PIRT, sertifikat halal, dan nutrition fact. Jadi sudah pasti bahwa produknya ini aman untuk dikonsumsi. Ada lagi nih keunggulan lain dari Memis Bakery. Memis Bakery adalah salah satu UMKM yang dimintai bantuan oleh dinas setempat dalam membantu memperkenalkan kembali jajanan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan. Bersama dengan Dinas Pariwisata, Memis Bakery menciptakan inovasi agar jajanan tradisional dapat terus eksis. Yang ketiga adalah channel. Cara Memis Bakery dalam menyampaikan produknya kepada konsumen adalah dengan cara menjaga kualitas agar terbentuklah rantai mulut ke mulut oleh konsumen. Penjualan secara langsung seperti Instagram dan WhatsApp,
Menggunakan reseller dan penitipan barang konsinyasi juga dilakukan untuk menyalurkan produknya kepada customer. Yang keempat, ada revenue stream. Pendapatan Memis Bakery diperoleh dari penjualan produk-produknya, jasa pengiriman, dan kursus pembuatan kue yang dijalankan oleh pemilik. Pendapatan yang didapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan pendapatan bisnis ke depannya. Yang kelima, ada key resources. Dalam menjalankan usahanya, Memis Bakery memerlukan peralatan seperti mixer dan oven, bahan baku yang baru dan berkualitas, tenaga kerja untuk mendukung proses produksi dan pemasaran, serta kendaraan untuk kepentingan pemasaran. Yang keenam, ada customer relationship. Untuk menjaga hubungan tetap baik dengan customer, Memis Bakery selalu menjaga kualitas, pemberian harga yang terjangkau, serta diskon untuk pembelian dengan kuantitas tertentu juga dilakukan Memis Bakery untuk menjaga hubungan baik dengan customer. Yang ketujuh adalah key activities. Aktivitas yang dijalankan oleh Memis Bakery adalah belanja bahan baku, produksi, pengemasan, promosi dan pemasaran, serta pengiriman dan pencatatan keuangan sederhana. Yang kedelapan adalah key partnership. Untuk menciptakan siklus bisnis yang sesuai dengan ekspektasi, Memis Bakery bekerja sama dengan beberapa supplier seperti toko diva bahan kue, toko grosir plastik, dan petani. Memis Bakery juga menggandeng Alfamart, Carrefour, Transmart, toko oleh-oleh seperti Malang Strudel, dan juga reseller-reseller kecil untuk kepentingan pemasaran. Yang terakhir adalah cost structure. Dalam mengelola biayanya, Memis Bakery melakukannya secara efisien, sehingga meminimalkan resiko kerugian, mulai dari pembelian bahan baku yang berkualitas namun terjangkau, tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, biaya overhead yang digunakan secara efisien, dan komisi yang sesuai. Setelah mengetahui bisnis model kanvas dari Memis Bakery, kami menemukan beberapa hal yang sekiranya dapat ditambahkan agar bisnis ini semakin optimal. Seperti perluasan customer segment, contohnya kepada mahasiswa, karena mahasiswa pasti membutuhkan bumbu dasar yang praktis dan instan, serta murah. Menjadikan mahasiswa sebagai reseller, karena pasti banyak mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Memis Bakery dapat memberikan pemberian bonus berupa tambahan kue setelah pembelian dengan kuantitas tertentu. Dan untuk mendapatkan pendapatan tambahan, Ibu Mary Dowati dapat membuat video tutorial pembuatan kue dan dimasukkan ke YouTube. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang bisnis model kanvas dari Memis Bakery. Kami berharap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita tentang bisnis dan pentingnya bisnis model kanvas dan usaha kue Memis Bakery. Ayo sekarang kita jadi bagian dan dukung terus UMKM di Indonesia. Salam sukses! Baik, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya adalah Kakata Tim. Benar ya, Kakata Tim. Untuk timnya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Kakata yang beranggotakan saya Adrian Maulana, Eti Nursila Setiawati, dan Mamlatul Mahmuda. Di sini kami menawarkan bisnis pakaian anak yang bernama Kakata, kaos karakter bercerita. Merupakan inovasi kaos anak bergambar tokoh pewayangan yang dilengkapi dengan teknologi Quick Responsive Code atau QR Code guna menjadikan Indonesia lebih memayu hayuning bawono. Itu. Perkenalkan, saya Adrian Maulana. Saya Mamluatul Mahmudah. Saya Septi Nursulistiawati. Indonesia memiliki beragam warisan budaya yang tersebar di seluruh kawasan Nusantara. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah dikenal bahkan hingga ke luar negeri adalah wayang. Sejak dahulu kala, wayang sudah digunakan sebagai media dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Hal ini karena setiap pertunjukan wayang selalu menceritakan nilai-nilai, norma, tradisi, dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat lokal. Cerita yang terkandung di dalamnya merupakan simbol dari kehidupan yang berperan penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pesatnya arus globalisasi, selain memberikan dampak positif dengan kemajuan organisasi, namun juga memberikan banyak dampak negatif. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, ditemukan bahwa 98% anak mengetahui tentang internet.
dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang berminat pada kesenian tradisional, karena lebih tertarik dengan fitur gadget yang menurut mereka lebih seru. Ditambah lagi, orang tua zaman sekarang juga lebih senang memperkenalkan cerita dongeng dari budaya barat daripada cerita rakyat Indonesia. Sehingga tidak heran, anak-anak zaman sekarang lebih hafal tokoh-tokoh animasi seperti Cinderella, Snow White, dan Avengers daripada tokoh pewayangan seperti Gatot Kaca, Pandawa Lima, Kisah Ramayana, dan lain sebagainya. Berdasarkan problematika tersebut, kami menemukan cara yang inovatif untuk membuka peluang usaha dari produk kaos yang berbeda daripada kaos pada umumnya, yaitu dengan membuat kaos Kakata, kaos karakter bercerita. Kakata hadir sebagai kolaborasi dari unsur kebudayaan tradisional, fashion, serta teknologi, guna mewujudkan sebuah konsep penanaman moral dan rasa cinta kebudayaan tradisional pada anak sedari dini, melalui cara yang unik dan kekinian. Kakata merupakan sebuah produk pakaian anak bergambar karakter tokoh pewayangan asal Indonesia yang memanfaatkan teknologi berupa Quick Responsive Code atau QR Code yang terhubung dengan cerita dongeng pewayangan asli Indonesia. Nilai tambah dari produk yang kami tawarkan diantaranya: yang pertama, QR Code dapat menghubungkan pengguna dengan aplikasi yang berisi cerita dongeng pewayangan. Produk ini berbeda dari produk kaos pada umumnya karena bergambar animasi tokoh pewayangan serta dilengkapi dengan kartu berisi QR Code yang dapat terhubung dengan cerita pewayangan. Kemudian, dengan membeli produk ini, orang tua tidak hanya mendapatkan manfaat praktis, namun juga edukatif. Kakata Tim memberikan garansi bagi produk cacat dan atau tidak sesuai dengan pesanan. Kaos ini juga didesain dengan artistik sehingga menarik untuk dilihat. Terakhir, sebagai respon dari kemajuan teknologi, Kakata juga meningkatkan sistem dan perencanaan marketingnya sesuai dengan keinginan pasar saat ini. Melalui platform belanja online dan dompet digital, Kakata berusaha memenuhi preferensi dari konsumen. Target utama konsumen kami terdiri dari 4 kategori, yaitu 1. Orang tua yang memiliki anak laki-laki dan perempuan usia 7-12 tahun. 2. Toko retail pakaian dekat objek wisata di Kota Malang dan Batu. 3. Konsumen yang menyukai seni pewayangan. 4. Konsumen dengan tingkat penghasilan menengah ke atas. Sebagai salah satu bukti kepedulian kami atas kelangsungan hidup usaha Kakata, kami telah merancang rencana jangka pendek dan jangka panjang yang akan kami jalankan. Untuk rencana jangka pendek, kami akan mendaftarkan diri ke marketplace dan penyedia jasa pembayaran, menjalin kerjasama dengan komunitas pencinta budaya Indonesia dan penggiat seni, menerapkan customer relationship management, serta mengajukan HKI produk. Untuk rencana jangka panjang, kami akan bekerja sama dengan Dinas Industri Perdagangan dan Koperasi, serta budayawan. Mengikuti pameran produk UMKM di tingkat nasional, menambah varian produk seperti tas dan sepatu lukis gambar wayang, serta mengembangkan aplikasi berisi cerita pewayangan yang lebih mudah digunakan. Baik, terima kasih. Hari ini juga kita memiliki Future Design Application Team. Apakah sudah ada untuk tim yang dimaksud? Halo. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi maaf wabarakatuh. sebelumnya karena dekat dengan musola. Kami dari Blue Team, saya sendiri Hendri Cahyono sebagai ketua tim dan 2 teman saya yaitu Gracia Angelina dan Gusti Betari. Judul perlombaan kami ini sesuai dengan startup kami yaitu FDF, Future Design Application. FDF merupakan aplikasi yang mewadahi para generasi milenial yang berbakat dalam bidang desain, grafis, dan desain interior. Dan juga membantu UMKM dalam pembuatan branding. Dan juga secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi digital atau ekonomi kreatif. Mungkin videonya dapat ditampilkan.
Baik, terima kasih. Untuk finalis terakhir pada kegiatan hari ini adalah Klate Tim. Kepada tim yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Mujur Kulon. Perkenalkan anggota kami ada saya sendiri, Firda Fardatul Husna, ada Torik Aziz, dan juga Safira Diah Pitaloka. Di kesempatan kali ini, kelompok kami ingin memperkenalkan produk kami, yaitu Klate atau coklat herbal. Klate merupakan produk olahan berbahan dasar coklat yang dipadu-padankan dengan obat toga seperti jahe, kencur, dan kunyit. Berikut merupakan video BMC dari kelompok kami. Terima kasih. Klate merupakan kepanjangan dari coklat herbal, merupakan produk olahan yang berbahan dasar coklat yang dipadu-padankan dengan variasi rasa dari toga, seperti jahe, kencur, temulawak, dan kunyit. Produk kami ditujukan untuk semua kalangan usia, dengan harapan Klate dapat menjadi salah satu produk yang dapat menjaga imun tubuh di tengah pandemi ini. Sehingga core customer kami merupakan anak-anak dan remaja yang kebanyakan dari mereka tidak suka atau bahkan tidak tahu jamu. Seperti yang kita tahu, jika toga banyak sekali kandungannya, seperti kurkumin, tonikum, pati, mineral, dan masih banyak lagi. Klate memberikan rasa yang tidak pahit dan tentunya bau yang tidak mengganggu. Mengkonsumsi Klate tentunya dapat menjaga dan meningkatkan imun tubuh kita. Klate akan tersedia di beberapa apotik dan penjual jamu. Dengan mengikuti beberapa event pameran produk merupakan cara branding produk kami dan mengenalkan produk kami ke masyarakat. Tidak hanya tersedia di beberapa apotik, kami juga menyediakan pemesanan melalui online. Selanjutnya yaitu Customer Relationship. Kami memberikan tester produk, mengupload testimoni dari pelanggan, dan memberikan diskon melalui media sosial. Revenue stream berasal dari keuntungan penjualan baik secara online maupun offline. Key activities meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi atau racikan, pengemasan, dan pendistribusian produk yang sudah jadi yang siap dijual. Kunci sumber daya yang
kami gunakan demi berjalannya usaha kami yang pertama adalah bahan baku. Dengan bahan utamanya adalah toga dan coklat yang dikemas menggunakan bahan kertas dan aluminium foil. Kemudian kami juga mengerahkan sumber daya manusia dalam mengolah bahan baku hingga menjadi produk siap jual dengan menjamin kualitas kebersihan bahan, komposisi produk, kebersihan tempat produksi, serta kesehatan tenaga kerja mulai dari produsen hingga distributor produk kami. Kunci sumber yang ketiga kami dapatkan dari aset produksi yang meliputi peralatan produksi, media promosi, kendaraan bermotor, bahan baku, dan perlengkapan produksi. Tentunya, ketiga sumber tersebut memerlukan kunci penunjang berjalannya usaha, yakni modal usaha, baik berupa tunai maupun non-tunai. Dari produk yang kami bawakan, pemasok atau supplier yang menyediakan bahan baku usaha kami mayoritas berasal dari pasar tradisional, di mana kami juga berkolaborasi dengan pihak farmasi dalam menentukan komposisi bahan produk yang kemudian dapat masyarakat temukan di beberapa apotik daerah Malang dan Blitar. Adapun biaya yang kami keluarkan untuk usaha kami diantaranya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Dalam menghadapi pesaing produk berbahan coklat, Mujur Kulon memetakan peluang usaha dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, tersedia produk coklat seduh. Yang kedua, menambah jenis rasa atau bentuk olahan. Yang ketiga, memperluas media pemasaran melalui Tokopedia, Shopee, Libri.com, dan beragam e-commerce lainnya. Sebuah kutipan dari Dr. Edwin menyatakan aspek penting dari kreativitas adalah tidak takut untuk gagal. Demikian video presentasi bisnis model kanvas Mujur Kulon. Thanks for watching and don't forget to like this video. See you next time. Baik, terima kasih. Itu adalah 4 karya film nasional BMC kali ini, sungguh sangat luar biasa. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi semua peserta atas karyanya yang luar biasa ini. Namun karena ini adalah kompetisi, maka kita harus menentukan yang terbaik dari yang luar biasa. Saya mengundang para juri untuk memberikan penilaian terakhir pada karya-karya luar biasa ini. Dan kepada Bapak Lim sebagai perwakilan juri dipersilahkan. Terima kasih Bu Aulia, juri yang ada. Maka saya mengucapkan selamat kepada peserta yang sudah masuk ke nominasi terbaik pada kompetisi nasional Business Model Canvas atau BIC. Pemenang dalam kompetisi ini akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pertama yang akan terdiri dari 3 pemenang, di mana peserta akan dinilai berdasarkan pada 5 kriteria, yaitu originalitas dan kreativitas dengan poin maksimal 20, kemudahan dan kelayakan untuk direalisasikan dengan maksimal poin 20, kelayakan secara marketing dengan maksimal poin 20, kelayakan secara keuangan dengan maksimal poin 20, strategi bisnis yang akan diterapkan untuk perencanaan ke depan dengan maksimal poin 20. Sehingga bila di total skor maksimal adalah 100. Saya sebagai salah satu juri bersama dengan 2 juri yang lain yaitu Ibu Vega dan Bu Ayu akan menilai hasil karya dari peserta BMC dari 5 kriteria tersebut. Kategori kedua yaitu penilaian melalui jumlah like dan view di media sosial. Dari hasil penilaian tersebut sudah kami seleksi menjadi 4 peserta dengan like terbanyak
di mana like adalah penilaian utama, dan bila setara, maka kita akan melihat pada jumlah view. Demikian mungkin sedikit mengenai review untuk para peserta yang terbaik di BMC ini. Mungkin saya akan kembalikan Bu Aulia untuk pengumuman pemenang setelah hasil review berdasarkan pada beberapa poin tersebut. Baik, terima kasih dan mohon tetap dengan saya di sini. Dari penilaian yang telah diberikan, saya menjadi paham bagaimana karya ini luar biasa dan sangat menginspirasi. Apakah Anda setuju dengan saya, Bapak? Betul, setuju, Bu. Bisa sedikit diberikan mungkin review atau pandangan terhadap karya-karya itu tadi? Baik, jadi kita menerima 34 hasil karya dari mahasiswa yang sangat baik, dan kami dari juri sudah menyeleksi 34 karya terbaik dari mahasiswa, dan kami sampai pada hasil keputusan 3 karya terbaik dari mahasiswa yang nanti kita akan segera umumkan. Baiklah, untuk sekarang saatnya menentukan karya terbaik dan terfavoritnya. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Pak Lim untuk mengumumkan dan memberikan sertifikat penghargaan. Baik. Mungkin bisa dibesarkan. Ya. Terima kasih. Oke, saya mengucapkan selamat atas nama juri terhadap peserta terbaik dalam kompetisi nasional bisnis model Canvas atau BMC. Saya yakin teman mahasiswa ini masih menunggu nih deg-degan nih siapa yang kira-kira menjadi pemenang. Mungkin saya akan mulai dari juara ketiga untuk kompetisi BMC. Ya. Ada 3 peserta terbaik dengan kategori pertama berdasarkan penilaian juri. Dan pemenang juara ketiga, saya ucapkan selamat kepada tim dengan ide Memi Bakery, yaitu Dia Mutmainah, Divina Natalia Surenggono, dan Bu Erika Lupinasari. Selamat untuk tim ini, dan tim ini menjadi juara ketiga dan berhak atas sertifikat yang pemenang ketiga kompetisi nasional bisnis model Canvas. Kemudian kita akan lanjut ke juara kedua, teman-teman mahasiswa. Mungkin siapa ya? Oke, juara kedua ini diraih oleh tim dengan ide Klate. Idenya luar biasa. Ini dibuat oleh mahasiswa, yaitu Syafirah Dia Pitaloka, Torik Afsis, Firda Faridatul Husna. Selamat untuk juara kedua. Dan ini kita akan lanjut ke juara pertama untuk BMC. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Ya, ini memang harus pelan-pelan ini. Ya, ini juara pertama kita untuk bisnis model Canvas BMC 2020, yaitu dari tim dengan ide Kakata. Selamat untuk Adrian, Septi, dan Mam Luatul. Selamat untuk juara pertama. Kita berikan aplaus bersama untuk juara pertama dari BMC ini, teman-teman. Ya, masih online, jadi kita aplausnya secara online juga. Oke, kita lanjut ya untuk kategori kedua. Ya, peserta kategori kedua kita nilai dari jumlah like di media sosial. Rupanya ini
BMC ini juga mendapatkan banyak perhatian dari kalangan umum. Nah, kita lihat ya siapa kira-kira menjadi juara dari kategori kedua ini. Ya, selamat ini yang menjadi tim favorit dari BMC, yaitu dengan tema Future Designer Application. Selamat untuk tim ini. Tim ini banyak mendapatkan like dan view. Jadi mungkin ini membuktikan bahwa idenya disukai oleh masyarakat umum ini. Kemudian tim favorit kedua, ini selamat, yaitu dengan ide pawon elektronik. Ya. Kita lanjut ke favorit ketiga. Favorit ketiga dengan ide klate. Selamat untuk tim mahasiswa dengan ide ini. Kemudian favorit keempat, mungkin masih ada ya, favorit keempat yang terakhir. Ya, ini. Selamat untuk tim mahasiswa dengan ide tote bag by Rising Mode. Selamat untuk 4 tim yang terfavorit dari segi like dan view di sosial media. Untuk berikutnya, saya akan kembalikan ke MC, mungkin Bu Aulia, untuk kembali ke acara. Baik, terima kasih banyak Bapak Lim, dan selamat kepada para pemenang dan semua peserta, terutama 3 terbaik dan juga 4 favorit. Tetap semangat dan terus berkarya untuk kedepannya, kalian sangat luar biasa. Ini adalah akhir dari acara kompetisi nasional BMC dengan tema Millennial Entrepreneur, muda, kreatif, dan inovatif. Terima kasih banyak kepada para dewan juri dan juga para panitia yang telah membantu acara ini hingga sukses. Saya Aulia Herdiani, mohon maaf atas segala kurang dan khilafnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Aul. Terima kasih Bu Ridoni. Mungkin bisa foto bersama mungkin teman-teman mahasiswa. Oh, ya baik. Sebagai penutup ini. Baik, saya screen picture dulu ya. Dari halaman pertama, mohon kameranya diaktifkan semuanya. Sudah? Keep smile. Ayo teman-teman mahasiswa, kameranya diaktifkan. Sudah siap ya? Baik. Lanjut ke halaman kedua. Kameranya diaktifkan, silakan. Sudah siap? Baik, halaman 3. Halaman 3 foto semua ini. Halaman keempat. Halaman terakhir, halaman kelima. Baik, sudah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.